Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini ialah kita akan membahas kisah tentang waliullah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada 3 kisah yang akan kita bahas. Yang pertama ialah pelajaran adab untuk wali murid kepada guru murid. Lalu yang kedua ialah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk. Pembahasan ketiga ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan seorang perampok. Sahabat Zakir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengurai satu persatu kisah tersebut. Yang pertama ialah pelajaran adab untuk wali murid. Berawal kisah ini dari seseorang yang tidak baik hatinya, ingin menfitnah Syekh Abdul Qadir. Lalu ia berupaya mencari jalan untuk memfitnahnya. Maka ia membuat lubang di dinding rumah Syekh Abdul Qadir, lalu mengintipnya. Kebetulan ketika ia mengintip Syekh Abdul Qadir, ia melihat sang Syekh sedang makan bersama murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir suka makan ayam. Setiap kali beliau makan ayam dan makanan yang lain, beliau akan makan separuh saja. Lebihan atau sisa makanan yang belum beliau makan tersebut akan diberikan kepada sang murid. Maka orang tadi pergi kepada bapak murid Syekh Abdul Qadir dan bertanya, "Apakah bapak mempunyai anak yang bernama Fulan?" Lalu si bapak itu menjawab, "Iya." Lalu ditanya lagi, "Anak bapak apa benar belajar dengan Syekh Abdul Qadir?" Si bapak lalu menjawab, "Benar." Orang itu bilang lagi, "Apakah bapak tahu kalau anak bapak diperlakukan oleh Syekh Abdul Qadir seperti seorang hamba sahaya dan kucing saja? Syekh Abdul Qadir mengasihkan lebihan sisa makanannya kepada anak-anak bapak." Lantas si bapak tidak puas hati dan langsung pergi ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Wahai Tuan Syekh, saya mengantarkan anak saya kepada Tuan Syekh bukan untuk menjadi pembantu atau dilakukan seperti kucing. Saya mengantar anak saya kepada Tuan Syekh supaya anak saya menjadi orang alim atau kelak ia bisa menjadi seorang ulama." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya menjawab ringkas saja, "Kalau begitu ambillah anakmu, wahai bapak." Maka si bapak tadi mengambil anaknya untuk dibawa pulang. Ketika keluar dari rumah Syekh menuju jalan pulang, bapak tadi bertanya pada anaknya beberapa hal mengenai ilmu hukum syariat. Ternyata kesemua pertanyaan yang ditanyakan kepada anaknya dijawab dengan betul semua. Maka si bapak tadi merasa heran dan takjub serta senang gembira kalau anaknya selama ini mencari ilmu di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani betul-betul mendapatkan ilmu. Tidak seperti apa yang telah disampaikan atau dikatakan orang yang ingin memfitnah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Tak lama kemudian si bapak berubah pikiran.
untuk mengembalikan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah sampai di rumah Syekh, si bapak berkata, "Wahai Tuan Syekh, terimalah kembali anak saya untuk belajar ilmu dengan Tuan. Didiklah anak saya. Maafkan perbuatan saya tadi, wahai Syekh. Ternyata anak saya bukan seorang pembantu dan tidak engkau perlakukan seperti halnya kucing, sebagaimana yang aku kira. Saya melihat ilmu anak saya sangat luar biasa semenjak dia bersamamu, wahai Syekh." Lalu menjawablah Tuan Syekh Abdul Qadir, "Bukan aku tidak mau menerima kembali, wahai Bapak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup pintu hatinya untuk menerima ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup futuh. Yang dimaksud ialah terbuka. Terbukanya untuk mendapat ilmu. Disebabkan seseorang bapak yang tidak beradab kepada guru, maka anak yang menjadi mangsa. Begitulah adab dalam menuntut ilmu. Anak, ibu, ayah, dan siapapun perlu menjaga adab kepada guru. Betapa pentingnya adab dalam kehidupan keseharian kita. Kisah ini menceritakan seorang bapak yang tiada adab pada seorang guru dari anaknya. Bagaimana kalau diri kita sendiri yang tiada adab, mencaci maki, mengolok-olok, dan mengaibkan gurunya sendiri. Sahabat Zakir TV 40 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan selanjutnya ialah kita akan membahas kisah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dirampok. Berawal kisah ini pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir yang masih belia meminta izin ibundanya untuk pergi ke kota Baghdad. Anak ini ingin sekali mengunjungi rumah orang-orang soleh di sana dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Sang ibunda merestui. Diberikanlah kepada Abdul Qadir 40 dinar sebagai bekal perjalanan. Agar aman, uang yang disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak. Sang ibunda tak lupa berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dalam setiap keadaan. Ia perhatikan betul pesan tersebut. Lalu ia keluar dengan mengucapkan salam terakhir. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu sang ibu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Lalu pergilah. Aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah agar kamu memperoleh pemeliharaannya," pinta ibunda Abdul Qadir. Anak pemberani itu pun pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Ketika melintasi suatu tempat bernama Hamdan, tiba-tiba 40 orang pengendara kuda menghampiri, lalu merampas seluruh harta rombongan kafilah. Yang unik di sini tak satu pun dari perampok itu menghampiri Abdul Qadir. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka mencoba bertanya kepadanya, "Hai orang fakir, apa yang kau bawa?" "Aku membawa 40 dinar, jawab Abdul Qadir dengan polosnya. "Di mana kau meletakkannya?" kata perampok. "Aku meletakkan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," kata Abdul Qadir. Perampok itu tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Ia meninggalkan bocah laki-laki itu.
Selang beberapa saat, datang lagi salah satu anggota mereka yang melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir kembali menjawab dengan apa adanya. Lagi-lagi, perkataan jujurnya tak mendapat respon serius dan si perampok ngeloyor pergi begitu saja. Pemimpin gerombolan perampok tersebut heran ketika dua anak buahnya menceritakan jawaban Abdul Qadir. "Panggil Abdul Qadir ke sini," perintah ketua perampok. "Apa yang kau bawa?" tanya kepala perampok tersebut. Syekh Abdul Qadir yang belia menjawab, 40 dinar. "Di mana 40 dinar itu sekarang?" tanya ketua perampok. "Ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," kata Abdul Qadir. Benar, setelah kepala perampok memerintah para anak buah menggeledah ketiak Abdul Qadir, ditemukanlah uang sebanyak 40 dinar. Sikap Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong, maka para perampok tak akan tahu apalagi penampilan Abdul Qadir saat itu amat sederhana layaknya orang miskin. "Apa yang mendorongmu mengaku dengan sebenarnya?" tanya ketua perampok tersebut. "Ibuku memerintahkan untuk berkata benar. Aku tak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir. Pemimpin perampok itu menangis seperti sedang dihantam penyesalan yang mendalam. "Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku." Dedengkot perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir. Anak kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Drama pertobatan ini lantas diikuti para anak buah si pemimpin perampok secara massal. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang mengutip cerita dari Al-Yafi' dari Abu Abdullah Muhammad bin Muqatil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sahabat Zakir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita akan membahas kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan seorang pemabuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir 471 Hijriah sampai 561 Hijriah kelahiran Persia. Beliau dikenal sebagai sosok wali yang memiliki karomah yang luar biasa. Kisah beliau selalu menarik dan dikaji karena mengandung hikmah dan pelajaran berharga. Dikisahkan suatu hari, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan seorang pemabuk berat. Kisah ini diceritakan oleh Habib Thohir bin Abdullah Al-Qaf dalam haul ke-10 Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Ketika Syekh Abdul Qadir melakukan perjalanan bersama murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat.
Tak disangka pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir dan mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat beliau kaget. Ya Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, pasti mampu. Kemudian si pemabuk bertanya kembali, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, sangat mampu. Si pemabuk bertanya kembali, pertanyaan yang ketiga, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menangis dan tersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid beliau pun kebingungan dan bertanya, ada apa wahai Tuan Syekh? Betul sekali orang ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meyakinkan murid-muridnya. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Demikian kisah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk yang syarat dengan hikmah. Sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya dan tidak pernah bangga dengan makom kewaliannya. Bagaimana dengan kita yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itulah 3 kisah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Jika ada yang salah dari diri saya pribadi, yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.